A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 25. Insyaallah taala pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat ke-26 sampai ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidaklah malu untuk memberikan permisalan baik dengan seekor nyamuk atau dengan permisalan yang lebih kecil atau yang lebih besar. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya permisalan tersebut adalah kebenaran dari Tuhan. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka mengatakan, untuk apa Allah memberikan permisalan-permisalan seperti ini? Dengan permisalan tersebut Allah menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah menunjuki orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidaklah orang tersebut disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang melanggar perjanjiannya kepada Allah setelah ia mengambil perjanjian kepadanya, memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Mengapa kalian masih ingkar kepada Allah? Padahal dulu kalian adalah makhluk yang mati, kemudian Allah menghidupkanmu, kemudian Allah mematikanmu lagi, kemudian Allah menghidupkanmu lagi, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian muka bumi ini seluruhnya. Kemudian Ia menuju langit untuk menyusunnya menjadi 7 lapis langit. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 26 Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu dalam rangka menjelaskan Al-Quran kepada hamba-hambanya, kepada kita manusia, Allah memberikan permisalan-permisalan. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan agar manusia itu bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma ba'udatan, meskipun permisalan itu dengan makhluk yang kecil seperti nyamuk. Fama fawqaha, atau dengan makhluk yang fawqaha. Fawqaha bisa bermakna lebih kecil, atau fawqaha bisa bermakna lebih besar. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan kepada manusia agar manusia itu mau memahami ayat-ayat Allah. Sebenarnya Allah Maha berkuasa untuk langsung membuat manusia mendapatkan hidayah. Namun Allah perintahkan manusia untuk mempelajari Al-Quran. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau, langsung saja semua manusia ini mendapatkan hidayah. Semua manusia ini muslim. Kalau Allah mau bisa saja, tanpa perlu menurunkan Al-Quran, tanpa perlu mengutus Nabi dan Rasul. Allah bisa saja menjadikan manusia semuanya muslim, tidak ada yang kafir, semuanya dapat petunjuk. Tapi Allah ingin melihat usaha dari manusia untuk menggapai petunjuk hidayah dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Maka Allah turunkan Al-Quran, Allah perintahkan manusia untuk membacanya, untuk memahaminya. Dalam rangka memudahkan pemahaman, Allah berikan masalan, permisalan-permisalan dengan makhluk-makhluknya. Banyak sekali contoh permisalan dalam Al-Quran. Contohnya Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji dzarrah, biji atom, yarahu, di hari kiamat maka dia pasti akan melihatnya. Dia pasti akan menerima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga dengan perbuatan buruk, meskipun hanya sebesar biji atom, maka dia akan melihatnya di hari kiamat. Artinya apa? Begitulah Allah mengetahui perbuatan hamba-Nya, termasuk hal-hal yang kecil tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan permisalan dengan dzarrah, dengan biji sawi, dengan biji atom. Allah juga mengatakan, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil 'ankabuti ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut." Perumpamaan orang-orang yang meminta kepada selain Allah seperti laba-laba yang membuat sarangnya, dan sungguh selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Artinya apa? Orang-orang yang minta pada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah selain Allah, maka yang mereka sembah itu adalah makhluk-makhluk yang lemah, seperti sarang laba-laba. Begitu. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, wahai manusia, diberikan permisalan kepadamu, maka dengarkanlah. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kalian seru selain Allah tidak akan bisa menciptakan makhluk apapun, meskipun hanya seekor lalat. Meskipun Tuhan-Tuhan kalian itu berkumpul semuanya untuk menciptakan satu ekor lalat, mereka tidak akan bisa. Artinya orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah jin, menyembah apapun itu, maka siapapun yang mereka sembah tidak akan bisa menciptakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini turun kepada gunung, maka gunung itu pasti akan hancur karena takut kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Demikianlah permisalan-permisalan itu kami berikan kepada kalian agar kalian tatafakkarun, mau berfikir, mau merenung seputar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Pemurah kepada hamba-Nya. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa yang jelas, dengan permisalan-permisalan yang sangat nyata. Tinggal kita manusia mau tidak mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad dan dalam surat An-Nisa, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa manusia itu tidak mau mempelajari Al-Quran? Padahal sudah turun dengan bahasa yang jelas, dengan permisalan-permisalan. Bahkan Allah mengatakan am-ala qulubin aqfaluha, atau manusia itu betul-betul hatinya sudah terkunci, tidak mau dia lagi belajar Al-Quran, tidak mau lagi dia membaca Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami sudah memudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan, sebagai pembelajaran. Fahal min muddakir, maka mana dia orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman, maka mereka sangat yakin bahwasanya permisalan-permisalan yang Allah buat dalam Al-Quran adalah permisalan yang hak, yang mengandung kebenaran, yang wajib untuk diimani,
yang wajib untuk ditaati. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan. Adapun orang-orang kafir maka mereka akan mengolok-oloknya, mereka akan mentertawakannya. Mereka mengatakan, untuk apa Allah itu memberikan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Mereka menghina Al-Quran. Bahkan dulu orang-orang kafir mengatakan kepada Rasulullah SAW, wa qalu laula nuzzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran ini tidak turun sekaligus saja kepada Muhammad? Kenapa harus turunnya lama? Ya, 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Mereka mentertawakan proses turunnya Al-Quran. Berarti Quran ini buatannya Muhammad ini, buktinya tidak langsung ada, turunnya berangsur-angsur. Maka Allah mengatakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Allah mengatakan Al-Quran ini turun berangsur-angsur untuk mengokohkan hatimu, menguatkan imanmu, dan agar kamu membacanya dengan tartil, membacanya dengan penuh penghayatan, membacanya dengan penuh pemaknaan. Begitu hikmahnya turun Al-Quran secara berangsur-angsur. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah seseorang itu disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Apa itu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah menjelaskan siapa itu orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang-orang yang fasik, ciri-ciri pertamanya adalah orang-orang yang melanggar perjanjiannya kepada Allah. Apa perjanjian manusia kepada Allah? Yaitu perjanjian di alam rahim. Alastu birabbikum. Allah mengatakan, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka semua manusia mengatakan, qalu bala syahidna. Wahai Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhanku. Orang-orang yang fasik, maka mereka ingkar kepada Allah, berarti mereka melanggar janjinya kepada Allah yang telah Allah ambil dari mereka. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Memutus rahim, berbuat zalim, berakhlak buruk kepada manusia. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang melanggar janjinya kepada Allah, memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, serta berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah padahal kalian itu dihidupkan dan dimatikan sebanyak 2 kali. Manusia itu melalui 2 kehidupan dan 2 kematian yang saling silih berganti. Dimulai dengan kematian yang pertama, diikuti dengan kehidupan yang pertama, diikuti dengan kematian yang kedua, diikuti lagi dengan kehidupan yang kedua. Adapun kematian yang pertama, yaitu ketika manusia belum ada wujudnya sama sekali, baik jasadnya maupun ruhnya. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia tidak sadar bahwa sejak dulu manusia itu belum ada wujudnya sama sekali, belum disebut dengan si fulan atau fulana? Itu kematian yang pertama. Belum ada ruhnya, belum ada jasadnya. Kemudian kehidupan yang pertama, Allah ciptakan dia. Inna khalaqnahu
min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah menciptakan manusia dari nutfah, bercampurnya air antara air laki-laki dan air perempuan. Kami bentuk makhluknya, kami jadikan dia makhluk yang bisa mendengar, yang bisa melihat. Kemudian lahirlah ke dunia. Sekarang kita berada di fase kehidupan yang pertama. Tsumma yumitukum. Setelah manusia itu di kehidupan yang pertama tidak selamanya, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tsumma yuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang abadi, yang tidak akan berhenti, tidak akan terputus. Manusia kadang tertipu dengan kehidupan yang pertama, menyangka dia akan hidup selama-lamanya di dunia, mencari dunia untuk dunia, bukan mencari dunia untuk akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wahai manusia, kalian lebih mencari, memprioritaskan, mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai manusia, ingatlah kalian sudah dimatikan, dihidupkan lagi oleh Allah sekarang ini untuk beramal, beribadah, mempersiapkan bekal ke akhirat sebelum datang kematian, sebelum kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat, orang-orang kafir yang ingkar kepada hari akhir, mereka akan mengakuinya kepada Allah. Qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bidhunubina. Wahai Allah, kata orang-orang kafir, kami yakin Engkau sudah mematikan kami sebanyak 2 kali, Engkau jugalah yang telah menghidupkan kami sebanyak 2 kali. Fa'tarafna bidhunubina. Wahai Allah, kami mengakui semua dosa kami pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia, hidupkan lagi kami untuk yang ketiga ya Allah, agar kami bisa beramal saleh. Fahal ila khurujin min sabil. Kata Allah, tidak ada lagi jalan keluar. Kalau sudah di kehidupan yang kedua selesai, imma ke surga atau ke neraka, surga selamanya atau neraka selama-lamanya. Apa itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 29 Allah berfirman, huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian bumi seluruhnya. Kemudian Allah menuju langit untuk menciptakan langit menjadi 7 lapis. Ini merupakan proses penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu, itu Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Bagaimana perinciannya? Yang pertama sekali Allah ciptakan adalah bumi selama 4 hari. Kemudian 2 hari terakhir Allah menciptakan langit. Penjelasan ini terdapat lebih rinci dalam surat Fussilat. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha wa lil-ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah Subhanahu wa taala
Apakah kalian masih ingkar kepada Allah yang telah menciptakan bumi selama 2 hari? 2 hari pertama Allah membentuk bumi sebanyak 7 lapisan. Kita hidup di bumi lapis yang pertama. 2 hari awalnya Allah menciptakan bumi selama 2 hari untuk 7 lapisnya. Kemudian 2 hari berikutnya rawasiyah, Allah menciptakan apa saja yang ada di permukaan bumi, berupa gunung-gunungnya, sungai-sungainya, laut-lautnya, pepohonannya, apapun itu untuk kemaslahatan manusia. Kemudian fi yaumain, 2 hari yang terakhir Allah menciptakan langit yang 7 lapis termasuk langit dunia. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu, yaitu matahari, bulan, bintang, planet. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu merupakan ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. 4 hari Allah menciptakan bumi, 2 hari Allah menciptakan langit. Hanya dengan kalimat kun, jadilah, ya, fayakun, maka pasti terjadi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, khalaqallahu arba'at asya' biyadihi. Allah menciptakan 4 makhluk langsung dengan kedua tangannya. Apa saja itu? Yang pertama Adam, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah al-qalam, pena pencatat takdir. Yang ketiga adalah arsh, makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar. Yang keempat jannah, surga. 4 makhluk ini langsung Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Thumma qala lisa'il khalqi kun fayakun. Selain 4 ini Allah menciptakan makhluknya hanya dengan kalimat kun, jadilah, fayakun, maka dia pasti akan terjadi. Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian tafsir kita pada pagi ini, Al-Baqarah ayat 26 sampai 29. Silakan yang terhormat Ibu ya.